Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Mida Bahar. Di sini saya akan menjelaskan 3D print jenis Selective Laser Sintering atau SLS. Pertama, pengertian. Selective Laser Sintering atau SLS adalah teknik manufaktur aditif atau Additive Manufacturing atau AM yang menggunakan laser sebagai sumber daya untuk bahan bubuk sinter, biasanya nilon atau poliamida, mengarahkan laser secara otomatis ke titik-titik di ruang yang ditentukan oleh model 3D, mengikat bahan bersama untuk menciptakan struktur yang kokoh. Lalu cara kerja. Proses SLS dimulai dengan membagi data cat 3D menjadi penampang atau lapisan tipis. Data tersebut kemudian ditransfer ke peralatan manufaktur aditif SLS. Mesin kemudian mulai membuat lapisan pertama. Setelah para leveling menyebarkan lapisan tipis bahan bubuk ke bedak bubuk, lalu CO2 menelusuri penampang pada material. Saat laser memindai permukaan, material dipanaskan dan disatukan. Setelah satu lapisan selesai, bedak bubuk diturunkan untuk memberi ruang bagi lapisan berikutnya. Lebih banyak bahan dimasukkan dari katik bubuk dan dikeluarkan dengan mulus. Saat tidak digunakan, bahan didaur ulang. Proses ini diulangi membangun lapis demi lapis sampai bagian tersebut selesai. Saat suku cadang SLS dibuat, mereka dilingkupi oleh bubuk unsintered yang menyediakan tambahan kekuatan dan menghilangkan kebutuhan akan struktur pendukung. Desain dan rakitan yang rumit yang dulunya dianggap mustahil, kini didesain ulang dengan SLS sebagai struktur terintegrasi yang hemat biaya. Konsep padat memproduksi suku cadang yang menggunakan nilon dengan pengisi yang meningkatkan proteksi untuk dibuat suku cadang SLS yang kokoh, cocok untuk berbagai aplikasi prototipe dan produksi. Kemudian, kelebihan dari Selective Laser Sintering atau SLS. Yang pertama, suku cadang SLS memiliki sifat mekanik isotropik yang baik, membuatnya ideal untuk suku cadang fungsional dan prototipe. Kedua, SLS tidak memerlukan dukungan, sehingga desain dengan geometri yang kompleks dapat dengan mudah diproduksi. Ketiga, kemampuan manufaktur SLS sangat baik untuk produksi batch kecil hingga menengah. Keempat, tempat tidur bubuk sinter sepenuhnya mandiri, memungkinkan untuk yang pertama, sudut menjorok tinggi 0 hingga 45 derajat dari bidang horizontal. Kedua, geometri kompleks tertanam jauh ke dalam beberapa bagian, seperti saluran pendingin konformal. Yang ketiga, produksi batch dari beberapa bagian yang diproduksi dalam array 3D, sebuah proses yang tersebut bersarang. Yang kelima, bagian memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi. 6. Ketahanan kimia yang baik. Ketujuh, berbagai kemungkinan finishing, misalnya metalisasi, enameling kompor, penggilingan getaran, pewarnaan tabung, bonding, powder coating, dan flocking. Yang kedelapan, kompatibel dengan bio. Kesembilan, bagian kompleks dengan komponen interior dapat dibangun tanpa menjiplak material di dalamnya dan mengubah permukaan dari pelepasan penyangga. Ke-10, proses manufaktur aditif tercepat untuk mencetak komponen fungsional tahan lama, prototipe, atau pengguna akhir. Yang ke-11, berbagai macam material dengan karakteristik kekuatan, daya tahan, dan fungsionalitas. Yang ke-12, karena sifat mekanik yang andal, suku cadang seringkali dapat menggantikan plastik cetakan injeksi biasa. Kemudian pada kekurangan dari Selective Laser Sintering atau SLS. Yang pertama, hanya sistem SLS industri yang saat ini tersedia secara luas sehingga waktu tunggu lebih lama daripada teknologi percetakan 3D lainnya, seperti RDM dan SLA. Kedua, suku cadang SLS memiliki permukaan akhir yang kasar dan porositas internal yang mungkin memerlukan pemrosesan pasca jika permukaan yang halus atau kedap air diperlukan. Yang ketiga,
permukaan datar yang besar dan lubang kecil tidak dapat dicetak secara akurat dengan SLS karena rentan terhadap lengkungan dan overfitness. Yang terakhir adalah bagian yang memiliki permukaan berpori. Ini dapat ditutup dengan beberapa metode pasca pemrosesan yang berbeda seperti pelapisan cyanoacrylat atau dengan pengepresan isostatik panas. Kemudian adalah tips dan trik penggunaan. Jika kekakuan tinggi diperlukan, suku cadang harus dicetak dengan kokoh sepenuhnya. Alternatifnya adalah dengan membuat desain berlubang yang menghilangkan lubang pelepasan. Dengan cara ini, bubuk yang dapat dikemas rapat akan terperangkap di bagian tersebut, meningkatkan masanya dan memberikan beberapa dukungan tambahan terhadap beban mekanis, tanpa mempengaruhi waktu pembuatan. Struktur isi sarang lebih internal dapat ditambahkan ke dalam bagian berlubang, mirip dengan pola pengisi yang digunakan dalam FDM untuk lebih meningkatkan kekakuan komponen. Melubangi bagian dengan cara ini juga dapat mengurangi lengkungan. Lalu, apa saja yang dapat dibuat dengan selective laser sintering atau SLS? SLS ini dapat dibuat perkakas, prototype, dan perlengkapan seperti pertama perkakas dan perlengkapan, 2 tangki bahan bakar, ketiga komponen dengan rating penerbangan untuk tak berawak, yang keempat kendaraan udara, kelima desain otomotif, 6 saluran udara, 7 model arsitektur, ke-8 patung artistik, dan banyak lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.